Namaku Asep Nur. Umurku 21 tahun. Kejadian menyeramkan ini aku alami belum terlalu lama. Sekitar 2 minggu yang lalu. Saat itu aku, Nurul, dan Ardi akan mengadakan survei atau ekspedisi ke salah satu destinasi wisata yang ada di daerah Kabupaten Garut. Tepatnya di sebelah selatan Pamengpeuk, yaitu Pantai Sayang Heulang. Kami mempunyai satu planning, yaitu mengadakan acara reunian dengan teman-teman SMA kami. Sekaligus kami berwisata di sana. Hingga kami menentukan tempat yang menurut kami cocok dan strategis, yaitu ke Pantai Sayang Heulang yang ada di Pamengpeuk. Acara reunian ini akan kami laksanakan sekitaran pertengahan September. Tapi jauh sebelum hari H, kami melakukan survei ke lokasi untuk mengecek tempat yang akan kami singgahi nanti, membooking villa, agar pas hari H kami tidak sibuk lagi untuk mencari villa. Apalagi aku dan teman-temanku belum pernah ke sana. Sekaligus untuk menghafalkan rute jalannya. Hari itu kami siap-siap melakukan survei ke sana, ke Pantai Sayang Heulang Pamengpeuk yang berada di Kabupaten Garut. Ya, hitung-hitung jalan-jalan. Jadi sambil survei, aku bisa hunting foto. Apalagi katanya kalau sunset tiba, pemandangan di sana sangat bagus. Terlebih lagi di sana ada 2 destinasi wisata terpopuler, yaitu Pantai Santolo dan Pantai Sayang Heulang yang tadi. Hingga membuatku tidak sabar ingin mengabadikan pemandangan-pemandangan di sana dengan kameraku. Kami bertiga berangkat memakai mobil pribadi dari Cileunyi sekitar jam 8 malam. Karena kami semua bisa menyetir, jadi kami bisa bergantian menyetir apabila sudah lelah dan penat. Saat itu, aku sendiri yang menyetir untuk pertama. Awal perjalanan aku sempat berunding dengan temanku. Gimana kalau kita ngambil jalan via Majalaya aja? Kan lebih deket tuh, gimana? Setuju gak? Teman-temanku mengiyakan inisiatifku untuk mengambil jalan via Majalaya. Jadi kita tidak melewati Cicalengka, karena kami takut terjebak macet. Oke? Siap, berangkat. Singkat cerita, kami sudah berada di pertigaan daerah Majalaya. Di sana ada pelang-pelang jalan bertuliskan jalur ke kiri menuju Kabupaten Garut dan jalur ke kanan menuju Ciparai dan Bale Endah. Lalu aku pun belokkan mobilku ke kiri menuju Kabupaten Garut. Di jalan kami mengobrol, sesekali bercanda dan tertawa. Dengan keadaan jalanan yang ramai dan lancar, di kiri kanan banyak supermarket dan toko-toko. Kami pun menikmati perjalanan kami. Hingga Entar. Ini di mana ya? Kami memasuki sebuah daerah. Di pinggir jalan itu ada plang yang bertuliskan "Selamat datang di daerah Ibun." Ketika aku melajukan mobilku masuk wilayah itu, dari keramaian yang hingar-bingar, tiba-tiba jalanan menjadi sepi. Hampir tidak ada kendaraan lain. Aku perhatikan hanya mobilku saja yang melintas di jalan ini. Minimnya penerangan lampu jalan membuat jalanan ini sangat gelap sekali.
Hanya lampu mobilku saja yang menerangi jalan ini. Sampai aku perhatikan, aku tidak melihat satupun rumah warga ataupun warung di pinggir jalan. Aku baru sadar, kiri dan kanan jalan ini adalah hutan dan lembah-lembah jurang. Lalu aku dikagetkan dengan tepukan keras di pundakku. Ternyata itu Nurul, temanku, yang duduk di jok belakang mobil. Temanku Nurul itu berkata padaku, Sep, kok jalannya sepi gini? Kamu gak salah jalan kan? Ya enggak lah, aku yakin kok jalannya ke sini. Tenang aja ya. Aku lihat jam sudah menunjukkan jam 11 malam. Aku sempat menyodorkan jam tanganku ke arah teman-temanku sambil berkata, "Nih, lihat nih jam nih. Pantes aja kali kalau jalanan sepi banget kayak kuburan gini. Orang udah jam 11 malam. Udah tidur kali orang-orang." Udah bener kok jalannya. Nah, itu kan belokan situ tuh. Hingga tidak lama kemudian, hujan pun turun dengan deras, membuat jarak penglihatanku berkurang. Jalanan yang gelap hanya diterangi lampu dari mobilku saja. Terlebih kontur jalan yang sangat ekstrim, berbelok-belok kiri kanan, dan beberapa tikungan yang menanjak dan menurun, membuatku memperlambat laju mobilku. Apalagi ada pelang jalan yang menandakan kalau waktu hujan, jalan ini rawan kecelakaan karena licin. Dan tiba-tiba, bentar. Kok mati sih mobil ini? Ntar aku starter lagi ya. Mati nih mobilnya. Aduh. Entah kenapa mobilku mendadak mogok. Kami pun saling bertatap-tatapan dengan muka tegang. Temanku Ardi yang duduk di sebelahku berkata, "Aduh, gimana nih? Kayaknya kita harus cari tempat teduh deh. Kita harus cek mobilnya nih." Temanku Ardi lumayan ahli dalam memperbaiki mobil. Akhirnya kita keluar mencari tempat berteduh karena hujannya semakin deras. Aku dan Ardi mendorong mobil itu. Dan Nurul ada di setir kemudi. Di depan sana, tak jauh di depanku ada pohon besar yang di pinggirnya ada gubuk kecil. Sepertinya sudah tidak ada orang yang berpenghuni di sana. Dan cukup untuk kami berteduh. Lalu kami pun mendorong mobilnya menuju ke bawah pohon itu agar segera kita cek keadaan mobilnya. Begitu sampai, Ardi pun mengecek mobilnya. Sementara aku dan Nurul sesekali duduk di gubuk itu, menahan dinginnya hujan saat itu. Dingin, gelap, sepi. Ditambah lagi kiri dan kanan jalan ini hutan belantara. Sejauh mata memandang, tidak ada satupun rumah warga. Hujan pun semakin deras saja. Hingga angin malam yang sangat dingin itu menusuk masuk ke tulang-tulangku. Kulihat jam sudah menunjukkan hampir jam 12 malam. Bisa-bisa kita subuh nih datang ke sana. Mogok segala lagi ya. Kataku sedikit kesal. Hingga akhirnya udara yang dingin itu membuatku beser. Tanpa
pikir apa-apa, lantas aku pun buang air kecil di bawah pohon besar itu. Dan ketika aku buang air kecil di bawah pohon itu, seketika aku terpeleset jatuh seperti ada orang yang mendorongku. Hah? Ada yang dorong ya? Siapa? Ardi lagi ngecek mobil. Nora lagi bantuin Ardi megangin flashlight handphonenya. Peleset biasa kali licin ya. Bodoh. Aku pun tak menghiraukan hal itu. Mungkin hanya licin saja. Setelah 10 menit lebih, akhirnya mobil pun menyala kembali. Aku sudah tidak sabar ingin segera berangkat dan sampai ke lokasi. Meninggalkan tempat itu. Memang seingatku, dari tadi kami berada di gubuk itu, tidak ada kendaraan yang melintas, membuat kesannya tempat ini jadi menyeramkan. Dan hanya kita saja yang ada di sini. Sesekali bulu kuduku memang berdiri merinding. Mungkin karena cuacanya yang memang dingin. Aku dan teman-temanku lantas cepat-cepat menaiki mobil dan menyalakannya. Ketika aku mau menjalankan mobilku dan menyalakan lampu mobil, tiba-tiba di tengah jalan itu, tak jauh dari depan mobilku, tersorot ada 2 orang yang berdiri. Ya, sangat jelas sekali. Karena tersorotnya lampu mobil. 2 orang itu membelakangi kami, berdiri di tengah jalan, seakan menghalangi kami untuk melanjutkan mobil. Bisa aku lihat itu seorang perempuan. Yang satu memakai baju putih dan rambutnya panjang sepunggung. Dan yang satu lagi agak bungkuk, rambutnya putih beruban seperti nenek-nenek. Saat itu perasaanku mulai tak enak. Kami bertiga pun saling bertatap-tatapan, kebingungan. Ardi pun menyuruhku untuk membunyikan klaksonnya agar mereka segera menepi dari tengah jalan. Woi, minggir woi! Woi, minggir! Klakson mobilku seakan tidak dihiraukan oleh mereka. Seakan tidak mendengar klakson kami. Posisi mereka statis, tidak bergerak, dan masih berdiri di sana. Perasaanku mulai semakin tidak enak. Aku pun melanjutkan mobilku perlahan, mencoba melewati sosok 2 perempuan itu. Hingga tiba-tiba sosok perempuan itu tiba-tiba saja seakan melayang dan langsung menempel di kaca mobilku. Sontak aku langsung melanjutkan mobilku sangat kencang. Lo lihat gak tadi? Lihat gak? Di, coba cek Google Maps. Sekarang kita udah di mana sih? Mobilku langsung melaju sangat kencang. Panik, aku sudah tidak ingin lagi ada di daerah ini. Aku menyuruh Ardi mengecek Google Map di handphonenya. Dan dia berkata dengan pelan, Tanda merah di Google ini nggak nunjukin kalau kita di jalan, tapi di tengah hutan. Terus tanda merah ini juga nggak gerak kayak ke depan, ke belakang gitu. Terus kita hanya diem aja. Jadi kita di dalam hutan dan tidak kemana-mana. Terus
Pertanyaan-pertanyaan aneh mulai muncul di pikiranku. Aku pun membaca doa-doa yang aku hafal agar segera bisa melewati halangan ini. Hingga ketika aku sedang fokus menyetir, tiba-tiba di kaca mobilku seperti ada yang menghalangi, seperti ranting dan akar pohon. Aneh. Aku coba menyalakan wiper, namun tetap saja tidak tersapu dan tidak bisa hilang. Bahkan semakin lama semakin menyebar dan semakin menghalangi pandanganku untuk menyetir mobil. Dan semakin jelas itu terlihat seperti rambut yang panjang terurai, yang semakin lama semakin memanjang. Hingga ketika ku sadar, di depan kacaku itu menempel sebuah wajah yang menyeramkan. Wajah seorang wanita, pucat dengan mata melotot yang terlihat terbalik dari balik kaca depan mobilku. Saking kagetnya, aku berteriak sangat keras hingga ketika aku sadar, hari itu sudah pagi. Saat itu ada orang yang mengetuk-ketuk kaca pintu mobilku. Terlihat seorang petani. Aku melihat kedua temanku pun masih tidak sadarkan diri. Aku membangunkan kedua temanku. Lalu kami pun keluar dari mobil. Kulihat juga orang-orang mengerumuni kami. Aku langsung mengecek mobilku. Takut mobilku hancur atau bagaimana. Ternyata mobilku tidak apa-apa. Hanya ban kirinya saja yang tersungkur ke dalam parit. Aku pun sempat mengingat-ingat kejadian semalam. Aku yakin semalam itu mobilku menabrak besi pembatas jalan. Ya, aku ingat besi pembatas jalan itu membatasi jalan dan jurang. Seharusnya mobil ini masuk ke dalam jurang. Namun ketika aku lihat sekitar, ternyata aku tidak melihat besi pembatas jalan itu ataupun jurang. Sampai ketika aku lihat ke samping, ternyata itu bukan jurang. Ternyata di sana ada tempat pemakaman umum yang sangat besar dan luas. Lalu warga sekitar membawaku ke pos pemukiman yang ada di pinggir jalan. Beberapa warga menanyakan kejadianku. Kenapa mobilku bisa tersungkur di dalam parit pinggir jalan itu? Kami bertiga pun menceritakan apa yang semalam kami alami. Namun setelah kami bercerita kepada warga sekitar tentang kejadian semalam, kami sangat kaget luar biasa dengan pernyataan warga itu. Karena kata warga itu, ini bukan di Garut, melainkan di Cianjur. Ternyata kami bertiga sekarang sudah berada di daerah Cianjur, tepat di daerah kuburan Cina Pasir Hayam.
Kami sempat bingung dan ketakutan. Bagaimana bisa? Karena jam 12 malam tadi kami masih berada di daerah Garut. Tapi pagi ini kami sudah berada di daerah Cianjur. Hal itu di luar logikaku. Dan kupikir sangat mustahil. Siapa yang memindahkan kami dan mobil kami? Lalu warga sekitar bercerita kepada kami bahwa beberapa tahun yang lalu pernah juga kejadian seperti ini terjadi. Ada orang lain yang mengalami hal kejadian kecelakaan juga. Sebuah mobil yang berisikan 5 orang penumpang. Mereka juga diganggu oleh makhluk halus di daerah Sukabumi hingga mereka menabrak trotoar. Dan seketika juga paginya berada di sini, di kuburan Cina yang luas ini. Entah kenapa dan bagaimana bisa. Setelah keadaan kami membaik, kami bertiga pun pamit pulang pada warga sekitar yang sudah menolong kami. Kami pulang ke Bandung dan membatalkan tujuan kami ke Pantai Sayang Heulang Pamengpeuk. Kejadian yang memang sulit dijelaskan oleh logika. Entah bagaimana caranya kami bisa melewati beberapa batas waktu dan tempat. Ya, sulit dijelaskan. Tapi mungkin memang dimensi lain itu ada. Dan aku, juga teman-temanku, telah dibawa melewatinya.